Selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam, dan bagaimana Anda membangun dialog konstruktif dengan para tokoh agama dari berbagai ormas Islam yang memiliki pandangan yang berbeda? Nah, kalau bicara soal perbedaan dalam studi Islam, jadi menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan tidak bisa dihindari. Islam itu agama yang luas, punya sejarah yang panjang, dan dipelajari oleh jutaan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika muncul perbedaan pandangan atau interpretasi, saya justru melihat itu sebagai bukti kekayaan intelektual Islam, bukan sebagai sumber perpecahan. Nah, dalam menyikapi perbedaan, saya mencoba untuk tidak buru-buru menilai siapa yang paling benar atau siapa yang salah. Nah, yang saya utamakan adalah memahami alasan dibalik pandangan seseorang. Kenapa mereka berpikir seperti itu, apa konteks sosial dan keilmuannya. Kadang kalau kita sudah tahu latar belakangnya, kita jadi lebih bisa menerima pandangan tersebut dengan hati yang terbuka dan dengan hati yang lebih luas. Nah, misalnya itu ketika saya bertemu dengan tokoh dari NU yang sangat terbuka dengan budaya lokal dan tokohnya dari Salafi yang sangat menjaga keaslian ajaran. Saya berusaha untuk mendengarkan terlebih dahulu, bukan membandingkan atau membantah. Saya percaya bahwa dialog yang baik itu dimulai dengan rasa hormat, bukan rasa ingin menang. Nah, kalau saya diberi kesempatan untuk membangun dialog lintas ormas Islam, saya mulai dari hal-hal yang kita sepakati bersama dulu, seperti semangat memperbaiki umat, menguatkan pendidikan, atau menjaga moral generasi muda. Nah, dari situ kita itu bisa membangun kepercayaan. Setelah itu, barulah masuk ke topik-topik yang lebih sensitif, seperti perbedaan pandangan fikih atau politik. Nah, dalam dialog saya juga belajar untuk menggunakan bahasa yang tidak memicu emosi, seperti misalnya saya menggunakan kalimat menarik sekali pandangan itu, bolehkah saya tahu dasarnya, atau saya pernah baca pandangan yang berbeda, mungkin bisakah kita diskusikan pelan-pelan. Nah, atau satu lagi kalimat yaitu menurut saya dua pandangan ini tuh sama-sama punya nilai jika dilihat dari konteksnya. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak mengundang emosi. Pernah juga saya berdiskusi dengan teman saya yang lebih liberal dan dari segi cara berpikirnya. Daripada menolaknya mentah-mentah, saya juga ajak ngobrol tentang apa yang dia yakini, dan ternyata itu banyak nilai yang bisa saya pelajari soal keberanian berpikir kritis dan keadilan sosial. Jadi intinya setiap perbedaan itu ada pelajaran berharga kalau kita mau mendengarkannya. Nah, dengan itu selesai sudah jawaban saya untuk ketiga pertanyaan dalam tugas ujian akhir semester ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.